Ustadz, amalan apa yang harus kita lakukan agar kita mudah menghadapi sakaratul maut, Ustadz? Iya, jadi kalau ditanyakan amalan apa yang bisa dilakukan, semuanya adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan yang disebut dengan takwa itu. Ya, takwa dalam pengertian takwa yang sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa gitu. Jadi ketakwaan yang sempurna. Tidak hanya di masjid ketakwaannya ada, di luar masjid hilang ketakwaannya, di kerjaan, di kantor hilang ketakwaannya, di rumah hilang ketakwaan, nggak bisa. Jadi ketakwaan yang memang 24 jam gitu. 1/24 jam ketakwaan itu ada. Dalam pekerjaan dia bertakwa, dalam muamalah sehariannya bertakwa, bertetangga dia bertakwa kepada Allah, dalam melaksanakan amanah bertakwa. Takwa ini luas maknanya sebenarnya. Jadi oleh karena itu kita katakan, ketakwaan yang kita bangun itu mudah-mudahan bisa mempermudah kita untuk menghadapi sakaratul maut. Kita katakan, sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, man asha ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia pun meninggal di atas kebiasaannya itu. Kebiasaan Anda apa gitu? Ketaatankah atau kemaksiatan? Kalau kebiasaan Anda adalah ketaatan kepada Allah, ya mudah-mudahan Anda pun bisa mencapai husnul khotimah. Bisa mencapai husnul khotimah, yaitu penutupan yang baik. Kenapa? Karena memang kebiasaan Anda yang baik-baik saja. Ini ruang gerak Anda juga terbatas kan, rumah, pekerjaan, masjid, rumah, pekerjaan, masjid, taklim dan lain sebagainya. Jadi terbatas begitu kan. Waktu-waktu Anda pun semuanya terisi dengan baik. Pagi siap subuh dia zikir, barangkali baca Al-Quran, baru dia bekerja, zuhur dia sholat, baru siap sholat mungkin baca Al-Quran, kerja lagi barangkali, asar, kemudian dia mungkin ada menghadiri taklim, sholat maghrib dan seterusnya yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'adnya, minimal kita itu 40 rakaat sehari semalam kan. Kenapa bisa 40 rakaat itu? Bayangkan, yang namanya 17 rakaat kita kan sholat fardu itu diiringi dengan 12 rawatibnya, jadi berapa? 29 kan. Tambahkan 11 rakaat untuk sholat malamnya. 40 rakaat sholatnya seorang muslim sehari semalam. Itu aja kerjaannya, apa tidak dia menjadi orang yang husnul khotimah? Kan begitu. Jadi intinya bahwa kalau tidak ada amalan khusus, kita katakan, oh amalan begini bisa begini. Tidak. Semua ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita jalankan dengan baik. Dengan istiqamah dan konsekuen, mudah-mudahan itu mempermudah kita untuk menghadapi sakaratul maut dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah. Ustaz, kita tahan sebentar. Dan sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam program Tanya Ustadz.